Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada bro yang tanya, knalpot macam gimana sih yang kalau dipakai itu nggak mengurangi tenaga? Knalpot yang nggak mengurangi tenaga itu yang pertama itu adalah knalpot bobokan. Karena apa? Karena kalau knalpot sekarang ini performanya banyak disunat oleh catalytic converter. Jadi dengan bypass catalytic converter itu akan banyak menambah performa tanpa mengurangi resonansi macam-macam ya, backflow. Karena motor terutama yang 1 silinder itu sensitif sekali dengan ukuran lubang knalpot, sensitif sekali dengan panjang pipa, sensitif sekali dengan lokasi resonator. Kita lihat aja lah contoh ya, Bajaj dan TVS. Mungkin pernah dengar ya, kalau Bajaj dan TVS itu memperkenalkan teknologi yang namanya Bajaj exhaust tech, atau kalau TVS mbuh apa jenenge. TVS kalah sidang dengan Bajaj sehingga mereka nggak lagi menyebut teknologi knalpotnya di publik, nggak lagi nyebut di spesifikasi. Tapi jelas bahwa untuk knalpot TVS masih menggunakan teknologi resonator. Teknologi resonator itu gimana? Teknologi resonator itu adalah teknologi yang bisa meningkatkan kemampuan kendaraan dengan memasang tabung resonator di posisi tertentu. Ukurannya harus pas, mungkin ya seukuran botol 500 ml mungkin ya, diletakkan di tengah-tengah antara bagian filternya, bagian catalytic converternya dengan bagian mulut, bagian keluaran dari mesin. Itu bisa nambah power. Dan pabrikan sendiri ya, itu juga mestinya juga melakukan tuning yang mirip-mirip. Jadi panjangnya knalpotnya, ukuran pipa knalpotnya itu sudah dibuat mendekati optimum lah. Walau memang harus diakui bahwa pabrikan itu nggak buat yang paling sip, nggak buat yang paling optimal, terutama karena bensinnya itu loh beda. Bensinnya itu beda. Bensin yang dipergunakan untuk tuning orang Jepang untuk motor NMAX, motor PCX 160, untuk motor Suzuki itu jelas bukan bensin Pertalite yang secara kualitas rendah banget lah wis ya. Pertalite kan tahu sendiri lah, bensin gak ada tenaga nih. Bensin kalau dibandingkan dengan Shell Super, waduh, dibandingkan dengan BP92, waduh. Motor kalau pakai bensin BP92 atau Shell Super, tenaganya jadi metu dibanding dengan kalau pakai Pertalite. Seandainya Shell regular juga dijual, penulis yakin pasti lebih tinggi dari Pertalite. Nah, orang-orang sini acuannya pakai bensin Pertalite, terus dipakai seenaknya, apa ya bisa kencang motornya? Enggak. Banyak kok yang ngomong, oh pakai Shell Super baru kencang motorku, oh pakai V-Power baru kencang motorku. Kalau pakai bensin Pertamina lambat. Banyak kan yang ngomong kayak gitu.
Karena memang orang Jepangnya tuning motor nggak pakai Pertalite, dan hasilnya apa? Bensin beda, itu jelas kebutuhan beda, nggak bisa sama. Jadi kalau misalnya ya bensinnya itu kandungan energinya tinggi, setelan optimalnya misalnya ya, oh yang cocok bensinnya 42 apa jenenge 42 cc per detik, anggap aja lah, kira-kiranya kayak gitu. Ini bukan contoh beneran ya, contoh khayalan. Nah begitu bensinnya pakai Pertalite, nggak bisa seperti itu. Harus misalnya 50 cc per detik gitu, contohnya kayak gitu. Ini debit bensinnya. Yang namanya debit bensin ini juga akan harus merubah yang lain-lain juga. Ukuran knalpot, ukuran intake, panjang intake, macam-macam lah ya. Bahkan durasi valve juga pengaruh. Kayak contohnya VVA ini. VVA itu kan di grafisnya, di ilustrasinya, begitu pindah pindah valve yang tinggi, itu tenaga langsung naik kan. Jadi di gambarannya VVA NMAX awal muncul, itu ditunjukkan begitu RPM 6500 VVA aktif, ganti ke profil yang tinggi, tenaga langsung naik. Penulis sebagai pemilik NMAX yang ya secara ECU mestinya masih sama dengan versi 2016, tidak merasakan seperti itu. Penulis itu pernah mengeluh, loh pakai VVA kok gak ada tenaganya ya, kenaikan tenaganya nggak ada ya. Ketika VVA aktif gak kroso, bahkan penulis sampai sempat merunut ya, jalannya digiring ya, RPM dinaikkan pelan-pelan, kecepatan dinaikkan pelan-pelan, hanya untuk merasakan kapan sih VVA aktif itu. Karena di sini repotnya nggak kelihatan VVA aktif itu kapan. Penulis ya dibodoh-bodohkan oleh netizen, bahkan termasuk di grupnya NMAX sendiri. Penulis digoblok-goblok. Nggak mungkin lah pabrikan bikin VVA nggak bikin tenaga makin besar itu, ya pasti makin besar lah kayak gitu. Faktanya gimana? Faktanya penulis kan disuruh cek pakai dyno. Ya sudah, penulis cek pakai dyno. Sudah menulis lakukan dyno, dan ternyata beneran kecurigaan penulis. Ketika VVA aktif di 6400 ya, motor penulis sudah dirubah VVA-nya jadi 6400, tenaganya drop sampai 7500 rpm. Jadi ketika VVA aktif, tenaga drop malah. Jelas ada yang salah dengan cara tuning Jepang. Contoh lain, metode silk. Metode silk itu sederhana. Pasang penghambat di sebelum filter udara. Yang paling kerasa itu di NEX 2, tapi di NMAX ini pun terasa. Begitu dipasangi penghambat, termasuk sekarang penulis ini pakai penghambat ya. Penulis pakai pipa yang di dalamnya ada kumparannya sehingga udara di dalamnya berputar. Tapi intinya membuat aliran udaranya lebih pelan, karena ya diameter pipanya lebih kecil daripada pipa bawaan. Yang terjadi adalah tenaga meningkat spontan, padahal top speed juga nggak turun. Top speed masih tetap di motor penulis 113. Di NEX 2 itu hampir serah adalah akselerasi.
jadi mantep banget, banternya bedok. Yang sudah niru, sudah replikasi pakai silek juga betul-betul mengakui, betul-betul kerasa, bahkan motor itu bisa sampai lebih irit ya, sampai lebih irit dari piro, ada yang dari 40-an jadi 50-an kilometer per liter. Waduh, di mobil juga sama, pakai silek itu juga bikin tenaga itu malah nambah. Mobil 3 silinder yang aslinya kalau misalnya untuk kecepatan cruising itu 1500 itu wes gak layak ya. Wes gak enak, kurang dari 1500 nyendal-nyendal. Tapi setelah dikasih silek lancar jaya, akselerasi mulai dari RPM 1000 gigi 3 enteng, padahal sebelumnya mustahil itu. Dijamin pasti nyendal-nyendal, pasti batuk-batuk, pasti getar nggak karu-karuan mesinnya. Nah itu intake sudah jadi bukti bahwa ada yang salah dengan cara tuning orang Jepang. Kenapa? Kayaknya bisa aja sama ya. Bisa aja knalpot yang sekarang ini lubangnya kegedean. Bisa aja knalpot yang sekarang ini apa jenenge resonatornya salah. Itu bisa terjadi. Tapi sayangnya ya, untuk cari ahli knalpot itu sulit. Untuk cari yang bisa nyetel knalpot sesuai dengan keadaan motor itu jarang. Mungkin ada yang ngomong, oh ini ahli knalpot jago, ini bisa ngitung pakai rumus ini. Entah ya, apa bener kalau bikin knalpot itu bisa pakai rumus. Rasanya kalau bikin knalpot itu bukan pakai rumus, tapi pakai trial and error. Dan lagi pula ya sayangnya, banyak knalpot itu butuhnya untuk road race, untuk kebut-kebutan, untuk top speed. Karena untuk top speed ya jadinya nggak mikiri sing RPM rendah gitu, nggak mikiri yang RPM berapa, kecepatan 60 gitu, RPM 4000, 3000 itu nggak dipikiri. Padahal banyak orang yang butuh knalpot itu untuk meningkatkan akselerasi. Kan orang itu ya modif apa jenenge roller, modif CVT modif CVT itu kan untuk ngejar akselerasi, kan. Padahal bisa terjadi mengorbankan top speed, tapi tidak apa-apa katanya. Yang penting akselerasi ini enak, tarikannya enak. Nah kenapa kalau knalpot itu kok nggak ada yang seperti itu? Knalpot yang diklaim tarikannya enak, tarikannya spontan itu kadang malah tetep podo ae, kadang malah bobol. Jadi malah muncul istilah, oh knalpot itu bikin nggak enak. Kenapa kok untuk knalpot itu gak ono knalpot motor standar, knalpot khusus motor standar? Kenapa kok harus knalpotnya motor racing? Emang nggak ada tau orang yang motor standar pingin pakai knalpot racing? Padahal kalau untuk CVT ada paket ini CVT motor standar, tarikan jadi kayak motor bore up, ada kan kayak gitu. Kenapa kalau knalpot nggak ada knalpot untuk motor standar, knalpot yang bikin kayak tarikan kayak motor bore up? Ya sayangnya seperti itulah. Tapi kalau pingin knalpot yang ideal, yang pertama ya wes itulah, di bypass catalytic converternya. Nah kalau untuk bypass catalytic converter sudah cukup banyak yang bisa melakukan.
yang mampu melakukan sudah cukup banyak. Banyak tukang knalpot profesional yang bisa melakukannya. Nah, yang masalah adalah kalau pingin performa, nah itu sulit. Pingin knalpot bisa banter, nah itu sulit, harus cari pakar. Nah, cari pakar itu agak susah. Mungkin bisa minta rekomendasi bengkel-bengkel balap barangkali. Bisa minta rekomendasi dari grup otomotif barangkali. Tapi ya terpaksa lah harus hunting. Karena namanya ahli seperti itu langka. Ya sudah, begitu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.